Siapa ya? Azan berkumandang, tinggalkan toko, tinggalkan semuanya. Baginda Rasulullah SAW sedang asyik bercengkrama dengan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Terdengar panggilan azannya Bilal. Apa kata Ummahatul Mukminin? Rasulullah pergi meninggalkan aku seperti orang yang tak pernah mengenali aku. Gak sempat pamitan cipika-cipiki yang aku pergi dulu sebentar ya, sabar ya, gak ada. Nabi berdiri pergi meninggalkan Aisyah. Orang mukmin hadirin mulia, dia berani meninggalkan rezeki untuk memenuhi panggilan Zat yang Maha memberi rezeki. Dia berani meninggalkan cintanya untuk memenuhi panggilan Zat yang menanamkan rasa cinta di dalam hati. Siapa ya? Pokoknya azan apapun, Jibril yang turun, tinggalkan tuh Jibril, Pak. Jibril turun dihalangi kita, jangan ke masjid. Makhluk, pergi, minggir. Aku mau ke masjid. Allah panggil aku. Itu malaikat Jibril pernah dinafikan sama Nabi Ibrahim, Pak, diusir. Bagaimana syaratnya hadirin supaya kita bisa mendapatkan rezeki yang tak disangka-sangka? Kita harus berani meninggalkan rezeki yang disangka-sangka. Bapak mau transaksi bisnis nih, mau transaksi, investor datang dari Arab Saudi, luar negeri. Ini kalau kita ambil proyek ini 10M untung di kantong nih, 10M. Azan berkumandang, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bos-bos nih, CEO semuanya orang Cina ada, orang Amerika ada. Meeting 5-star hotel. Lanjutkan meeting dikit lagi, tanda tangan, Pak. Azan berkumandang. Kira-kira lanjutkan meeting apa ke masjid, Pak? Itu rezeki sudah disangka-sangka, Pak. Kalau kita tanda tangan dikit, 10M masuk. Orang yang hidup basirahnya, bukan basarnya yang hidup, basirah, mata hatinya hidup, dia akan katakan kepada seluruh orang-orang bos itu, investor tadi, excuse me brother, I must go to masjid. Saya ke masjid dulu sebentar. Dia bilang, no, if you go to masjid, cancel order, cancel project. Dia bilang, kau punya 100 kali proyek dari ini, cancel pun tidak masalah. Pergi ke masjid, tinggalkan rezeki yang disangka-sangka, Allah akan ganti dengan rezeki yang tak disangka-sangka. Siapa? Angkat kepalanya, jangan tidur, nanti habis. Kalau tertidur, langsung wabillahi taufik wa hidayah. Siapa ya? Azan berkumandang, tinggalkan toko, tinggalkan semuanya. Baginda Rasulullah SAW sedang asyik bercengkrama dengan istrinya Aisyah radhiyallahu anha. Terdengar panggilan azannya Bilal. Apa kata Ummahatul Mukminin? Rasulullah pergi meninggalkan aku seperti orang yang tak pernah mengenali aku. Gak sempat pamitan cipika-cipiki yang aku pergi dulu sebentar ya, sabar ya, gak ada. Nabi berdiri pergi meninggalkan Aisyah. Orang mukmin hadirin mulia, dia berani meninggalkan rezeki untuk memenuhi panggilan Zat yang Maha memberi rezeki. Dia berani meninggalkan cintanya untuk memenuhi panggilan Zat yang menanamkan rasa cinta di dalam hati. Siapa ya? Pokoknya azan apapun, Jibril yang turun, tinggalkan tuh Jibril, Pak. Jibril turun dihalangi kita, jangan ke masjid. Makhluk, pergi, minggir. Aku mau ke masjid. Allah panggil aku. Itu malaikat Jibril pernah dinafikan sama Nabi Ibrahim, Pak, diusir. Kalau urusannya dengan Allah, nggak ada masalah, Pak. Bukan kita menghina malaikat Jibril, melecehkan, meremehkan, tidak. Tapi kalau Allah yang panggil, tinggalkan ghairallah, selain Allah, siapa saja dia. Apalagi cuma presiden yang panggil, gubernur, bupati. Ya, semua siap insya Allah, Pak ya. Mulai hari ini azan berkumandang, cepat-cepat ke masjid. Tapi yang paling baik bukan azan berkumandang, sebelum azan duduk di masjid. Itu yang orang yang sempurna imannya, dia yang tunggu azan berkumandang. Dia di masjid sebelum azan berkumandang. Kata guru saya, azan itu diteriakin keluar pakai speaker untuk memanggil orang-orang yang cinta dunia, orang-orang yang lalai dengan dunianya.
Wah, udah waktu sholat masih transaksi, masih meeting, masih dipanggil pakai speaker. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kadang nggak bergerak juga. Tapi kalau orang yang benar imannya, dia yang tunggu azan. Nah, jadi hadirin jangan takut miskin, jangan takut susah. Bekerjalah dengan Allah, luruskan niat, nanti Allah akan bayar gaji kita. Kita kerja sama pemerintah, pemerintah yang bayar gaji kita. Kerja sama Cina, Cina yang bayar gaji kita. Tapi kalau kerja sama Allah, Allah yang bayar gaji kita, dan Allah sebaik-baik majikan. Bonusnya banyak, bikin shock terus, kaget-kaget kita Pak dikasih Allah.